Iya. Kenapa? Karena kita diajarkan kalau seandainya kita nasihatin orang atau kita dalam nasihat, maka yang kita dengar itu kita katakan itu buat saya. Ya, itu buat saya. Itu nasihat pantas buat saya. Sekalipun kita yang bicara, ya sekalipun kita yang ngomong, maka ketika kita bilang sudah mau nasihat atau ngomong, ini pantasnya buat saya. Nah, makanya bilang aniyakuna laka itu dikatakan Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sedang menasihati dirinya. Ya, aniyakuna laka wirdun, sebab seyogianya kita ini kalian itu kamu itu mempunyai wirid berbaba minat tafakkur tentang berpikir Ikuli yaumin wa laylatin tu'ayyinulaha sa'atan aw sa'at. Ya, berpikir pada tiap-tiap malam atau satu hari yang waktunya itu engkau tentukan sejam atau berapa jam. Jadi kita setiap setengah malam kita bangun, kita berpikir tentang ciptaan Allah, tentang siapa diri kita, tentang bagaimana ini kehidupan, tentang amal kita gimana, tentang dosa kita gimana, ya. Di malam atau siang hari yang waktunya itu kita tentuin. Wa ahsanul awqat yang tafakkuri afrahuha wa asfaha wa ajdaruha fi huduril qalbi yawmul lail. Waktu yang paling bagus kata Imam Al-Haddad untuk berpikir dan paling sunyi, pada waktu yang paling bersihnya, paling pas untuk berpikir pada hati yang sedang hadir yaumul lail, itu tengah malam. Jadi tengah malam kita bangun, ya kita merenung, ya tentang ya Allah, umur saya begini, ya. Iya, kalau seandainya Allah sampaikan pada umur sekian, kalau enggak gimana? Misalnya gitu. Ya Allah, ini saya punya anak, saya punya istri, ya ini amanah, misalnya tanggung jawab. Buat diri saya aja berat, gimana nanti ya Allah? Terus pikir, ya. Kalau saya itu paling bagus buat berpikir adalah Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran tengah malam, dan lalu kita sambil lihat terjemahan, kalau kita paham, ya kita pikirin. Jadi yang paling bagusnya waktu yang paling bagus, paling sunyi, paling bersihnya dan paling cocok dengan hadirnya hati itu yaumul lail. Wa alam anna salah dunya wa din mawqufun ala sihhatit tafakkur. Maka ketahuilah bahwa ya baiknya dunia ini, baiknya agama ini tergantung pada sahnya di dalam berpikir. Wa man utiya hadruhu minhu aqadha bi hadrin wafir min kulli khair. Barang siapa yang diberikan bagiannya dari berpikir itu, maka dia akan mengambil bagian yang banyak pada hal-hal yang baik. Maka telah datang satu hadis, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanah. Berpikir sesaat itu lebih bagus, ya lebih mulia daripada ibadah satu tahun. Jadi kita itu gitu, ya. Kenapa? Karena dengan kita berpikir yang akan hilang sifat sombong. Kalau kita sering berpikir, kita akan merasakan diri kita ini fakir. Artinya ternyata saya belum banyak ibadah saya. Kalau kita sering banyak berpikir, akhirnya apa? Akhirnya kita merasa banyak dosa. Kalau kita sering berpikir, akhirnya apa? Akhirnya kita merasa lebih hina dibandingkan orang-orang lain. Itu diantara buah tafakkur. Ya, kita disuruh banyak berpikir seperti itu. Wa qala
wa qala Ali karamallahu wajhah, dan bersabda Imam Ali karamallahu wajhah, la ibadata ka tafakkur, tidak ada ibadah seperti tafakkur. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang yang arif billah rahimahumullah, al-fikratu sirajul qalbi, ya, berpikir itu adalah siraj, apa itu siraj? Lampunya hati. Orang sering berpikir, maka hatinya akan jadi terang. Ya, kalau seandainya dia hidupnya biasa-biasa aja, ya dia banyak berpikir tengah malam, ya Allah, memang sih saya hidup biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah sholat 5 waktu Kau masih izinkan saya, salat sunnah saya masih bisa kerjain, Al-Quran masih saya bisa baca, sedekah masih saya jalankan. Ya, bukan kayaknya nikmat yang besar ya Allah dibandingkan orang yang hidup di istana namun mereka sulit untuk sujud kepada-Mu ya Allah. Sangat begitu. Sekalipun mereka hidup di istana, ya mereka tidak bersedekah ya Allah. Sekalipun mereka bersedekah, tapi nilainya tidak seberapa yang mereka keluarkan daripada apa yang mereka miliki. Tapi saya ya Allah mencoba dengan sedekah yang saya miliki, itu adalah hal yang amat besar buat diri saya ya Allah. Sementara gaji saya sekian, saya harus keluarkan sekian, itu saya merasa besar ya Allah. Ya, tapi hamba mengharapkan keredaan-Mu, misalnya begitu. Nah ini jadi siraj, ya jadi jadi lampu di hati kita. Ada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibilang dalam arif billah al-fikratu sirajul qalbi, ya, terangnya hati. Kita sering berpikir, ya, kalau lagi tentang nanti sakaratul maut, ya Allah nanti sakaratul maut, ya bisa jadi orang, anak saya, istri saya ada di samping kanan kiri saya, ya, bahkan tetangga saya ada di sekitar saya, ya, mereka hanya menyaksikan saya saja ya Allah, ya, nanti semua amal ibadah saya, baik yang baiknya maupun yang buruknya Kau tampakkan ya Allah, ya, maka pada saat itu mana saya akan terlari, ya, pada saat itu siapa yang saya minta tolong, nah, gitu. Nah, ini salah satu buah tafakkur, siraj kalau hati jadi terang, ya. Bagi dahabat, namun jika orang tidak mau berpikir, ya, dia mau berpikir lagi, pala ya Allah adalah, maka nggak ada pasrah lagi dalam hatinya, ya, uangnya dapat dia merasa kurang, ya, amal ibadahnya dia merasa cukup, maka dia merasa lebih baik daripada orang lain, ya, dia merasa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ada ghurur, ya, tipu daya syaitan, menyangka dirinya baik, menyangka dirinya lebih daripada orang lain. Nah, ini sebab ada buah daripada tafakkur, berpikir. Jadi kata Imam Haddad itu harus kita sering-sering begitu, ya, barulah jauhul lail, tengah malam bangun, ya, kita merenungkan tentang diri kita, ya. Wa majal fikri kasiratun, dan celah-celah dari berpikir itu banyak. Paminah di antaranya wa huwa asyrafuha, ya, dan yang paling mulia itu anta tafakkara fi ajaibi masna'atillahi al-bahira. Engkau memikirkan tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat jelas. Ya, kita melihat langit, ya, ya Allah, itu langit yang pertama saja saya nggak mampu, ya, untuk memandanginya. Yang kita lihat itu, ya, hanya awan-awan saja. Sementara di atas awan ke langit itu sangat jauh, ya, itu baru langit pertama, baru langit kedua, baru langit ketiga. Ya Allah, itu semua itu Kau ciptakan tanpa tiang, dan Kau taruhkan bulan-bulan dan bintang-bintang,
dan planet-planet, ya misalnya begitu. Nah, itu dibilang di antara memikirkan yang paling mulia. Yang kita pikirkan tentang ciptaan Allah, ya, bi ajaibi maslahatil al-bahr yang jelas. Belum lagi kalau seandainya kita di lautnya, ikan setiap hari nelayan, ya kalau kita lihat di jalan pasar Minggu, itu tiap malam, ya mobil datang ke ember-ember, ya nggak pernah kagak datang, ya datang jam 2, jam 3 diturunin ikan, ya dari mobil ke ember-ember tiap hari, tapi nggak pernah habis. Padahal bukan hanya satu tempat, ya semua tempat ngambil pada hari yang sama, setiap harinya diambil, tapi ikan nggak pernah habis. Subhanallah. Siapa yang menciptakan? Allah. Ini adalah salah satu dia apa dan salah satu pikiran, ya yang sangat mulia dari Muhammad. Asyrafuha yang paling mulianya. Begitu juga buah-buahannya, tiap hari sayur-sayurannya tiap hari datang, nggak pernah. Ya kita dengar pasar Minggu sayuran libur, kenapa? Taninya teter, nggak pernah. Ya selalu itu, ya nggak pernah. Ya siapa yang menciptakan? Allah. Kita, ya sekalipun kita harus membelinya, tapi kan Allah siapin. Dan subhanallah, ya itu yang namanya ikan, itu dari laut sini, laut sana, emang dasar tinggi kita nyampe ke rumah kita. Sekalipun sandalnya kita beli, emang dasar tinggi kita sampai di dalam di rumah kita. Emang Allah udah atur, ini ikan bukan buat kita semua. Ada tinggi kucing nih, ya subhanallah, ada yang 1 meter, ya jadi kita lagi mau kita ambil, atau kita kesian yang kucing kita bagi airnya, memang dasar rezekinya dia. Itu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi di dalam diri kita, ya kita, ya berapa banyak urat-urat yang ada dalam diri kita ini, ya jantung kita, ginjal kita, ya paru-paru kita, hati kita, semuanya bekerja tanpa berhenti. Ya, siapa yang menggerakkan itu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat nanti akan terhenti. Kalau sudah terhenti, profesor mana, dokter mana yang bisa menggerakkan? Ada yang mampu. Nah, ini salah satu, ya memikirkan asyrafuha itu yang paling mulia, ya memikirkan tentang itu. Ya bahkan beberapa minggu yang lalu, ya guru kita itu yang kayak Romli pernah bercerita, kalau nggak salah Khalifah Harun-ar-Rasyid, suatu hari dia mau lewat satu jalanan, dan seperti kita ketahui kalau ada pemimpin lewat itu jalanan, ya disepiin, nggak boleh ada orang lewat. Saya pernah mengalami itu di Bagusan. Saya mau pulang, ternyata suruh minggir dulu, Megawati mau lewat pada saat itu. Itu lama nungguinnya, kalau juga lewat, ya kalau orang masih jauh, dan itu suruh minggir mau polisi. Ini zaman dulu udah ada jalan Harun-ar-Rasyid, tapi ada sahabat tua nggak mau minggir, ya Tuan mau minggir disuruh minggir, apa dibilang? Jalanan masih banyak yang kosong, mana diutak-atik, dibilang gitu. Apaan harus utak-atik? Jalan kiri kanan kosong, ya kenapa saya harus berpindah, ya sampai akhirnya ini melapor kepada Harun-ar-Rasyid, ya oleh Tuhan itu di jalan sana ada orang tua nggak mau minggir, disuruh minggir nggak mau. Akhirnya apa? Ditemui dalam Harun-ar-Rasyid, ditanya, wahai Tuhan, ya kenapa kamu minggir? Ya kenapa saya harus minggir? Gitu orang tua, jalanan kanan kiri masih kosong, kenapa saya harus minggir? Kamu nggak tahu siapa saya, kamu nggak kenal siapa saya. Iya saya kenal. Siapa saya? Kau adalah orang yang keluar dari kotoran yang menjijikan, ya. Tempat keluarmu adalah tempat keluarnya kotoran yang menjijikan, dan kau dari
yang menyedihkan, di dalam dirimu ada kotoran yang menyedihkan, dan ketika engkau mati nanti ya akan menjadi hal yang menyedihkan. Nah, akhirnya Imam Harun al-Rasyid ya memahami bahwa ini orang-orang sembarangan, akhirnya dibiarkan. Ya, pelajaran yang kita ambil ya kita begitulah keadaan diri kita. Ya, keadaan diri kita seperti itu. Nah, ini kata Imam Ahmad itu asyrafuha, itu adalah namanya semulia-mulianya pikiran. Ya, kita merenung itu pikiran yang paling mulia begitu. Sehingga kita jauh dari sifat sombong. Wa asari qudratiha, dan asal daripada kuasa Allah al-batinah wa zahirah, yang nampak maupun yang tidak nampak, buah daripada ciptaan Allah yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, wa ma basa min ayati bi malakotil was samawat, dan apa yang Allah tebarkan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dunia ini maupun di langit. Ya, ini salah satu ya bentuk tafakur yang kita diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, ya, yang kita pikirin ya masalah dunia. Wah, nanti mau ada gempa gimana ini? Jadi serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, soalnya Allah dah tentuin gimana nanti hasil anak saya. Ya, gimana nanti pendidikannya, gimana masa depannya gitu. Nah, kita dulu emang kita bingung mana nasib diri kita. Ya, saya aja dulu sekolah saya nggak tahu mau kemana nggak tahu. Iya. Nah, dulu nanti kerja apa nih? Ya. Kita ngaji nanti gimana rezekinya, ya. Nah, gimana anak istri kita masih makannya. Tapi subhanallah berjalannya waktu Allah Ta'ala atur, ya, Allah Ta'ala atur, Allah Ta'ala kasih rezeki, begitu, ya. Itu masalah dunia, ya. Tapi masalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita pikirkan maka menambahkan ketebalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengerjakan salat dan khusyuk, menjauhkan perintah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ikhlas, ya, dengan kesadaran bahwa semua yang kita kerjakan